wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang sistem operasi. Nah, sistem operasi membahas definisi dan perkembangan sistem operasi, konsep proses, input-output, manajemen memori, dan sistem file. Definisi dan perkembangan sistem operasi yakni sistem operasi sebagai extension atau perluasan mesin. Pendekatan fungsi ditinjau dari arah pengguna atau top-down view atau bisa disebut juga software. Definisi dan perkembangan sistem operasi bagian pertama ini dilakukan berdasarkan pada kenyataan bahwa struktur internal sistem komputer pada arah bahasa mesin sangat primitif dan tidak fleksibel untuk pemrograman, terutama untuk proses input-output. Kemudian sistem operasi dibuat untuk menyembunyikan keadaan sesungguhnya dari perangkat keras dengan tampilan yang menyenangkan dan mudah digunakan. Di sini yakni interface. Interface dibuat agar memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan karena ditampilkan dalam sebuah layar dengan tampilan yang ditampilkan dalam bentuk ikon, tidak seperti pada sistem operasi dahulu yang melakukan kode. Pengerjaan itu dilakukan dengan kode-kode. Nah, kemudian di sini sistem operasi berperan sebagai penyedia interface, seperti yang saya katakan tadi, yang sesuai berupa perluasan mesin, extend mesin, atau mesin semi virtual mesin. Nah, sekarang kita bertanya, apa itu sistem operasi? Sistem operasi sebagai resource manager atau pengelola sumber daya. Nah, ketika tidak ada sistem operasi, maka matilah sebuah perangkat karena tidak ada yang mengelola dalam sumber daya. Pendekatan fungsi ditinjau dari arah perangkat keras atau bottom-up view. Nah, pada bagian 3 yakni sistem operasi berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, atau mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Sistem operasi mengatur alokasi sumber daya sistem komputer, pemroses, memori, garansi input-output untuk berbagai program yang akan dilakukan. Nah, di sini dia mengatur sumber daya apa saja akan diproses, kemudian disimpan di memori, dan apa saja yang memerlukan untuk input-output yang akan dijalankan. Nah, konsep dasar sistem operasi yang pertama, komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem calls, pemrograman sistem, dan rancangan sistem. Yang pertama, komponen sistem. Manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen input-output, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, dan interpreter sistem. Manajemen proses. Manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Nah, contohnya seperti print, dia membutuhkan CPU untuk melakukan pembacaan data, kemudian menjalankannya, dan dimana data tersebut tersimpan di memori, kemudian dihubungkan ke input-output untuk dilakukan print. Kemudian sistem operasi yakni mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Contohnya itu seperti pada bagian RAM. Ketika kita melakukan beberapa pekerjaan di sebuah perangkat, maka RAM akan otomatis memberikan ruang kerja atau meja untuk bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, ketika selesai dia akan bisa kembali ke ukuran RAM tersebut kembali. Kemudian manajemen proses bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem operasi, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme
Untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk menangani media flow. Manajemen memori utama. Bagian pertama ini, memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan ribuan atau bahkan jutaan. Setiap word byte mempunyai alamat tersendiri. Kemudian memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input. Nah, memori itu selalu tempat penyimpanan ketika akan melakukan sebuah pekerjaan, maka CPU yang akan mengelola kemudian menyimpannya di perangkat input output dan data yang akan diterima. Kemudian memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang akan bersifat volatil, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Seperti pekerjaan yang sedang dikerjakan, ketika contohnya itu seperti kita melakukan pengeditan di Photoshop, ketika pekerjaan itu belum disimpan kemudian kita matikan, di situ proyek kita akan tidak tersimpan di komputer atau hilang. Lanjutnya manajemen memori utama. Ini bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, dan memilih program yang akan dibuat memori atau di dalam. Manajemen file, yakni berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan memori atau ukuran. Kemudian sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya database dan disk, atau penyimpanan ke memori. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas: pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas yang menyediakan ke media penyimpanan yang permanen kolektif. Manajemen sistem input output atau sering disebut dengan device manager, menyediakan device manager yang umum sehingga operasi input output dapat seragam, yaitu membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM dan floppy disk. Pada bagian 2, yakni sistem operasi terdiri dari sistem buffer, yaitu menampung sementara data dari ke piranti input output. Kemudian 10, melakukan penjadwalan pemakaian input output sistem upaya lebih efisien atau untrained dan sebagainya. Antarmuka device driver yang umum, yakni menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam, buka, baca, tulis, dan seterusnya. Driver untuk spesifikasi perangkat keras, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci detail untuk perangkat keras tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder, yakni atau penyimpanan permanen. Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain, atau bisa saja juga SSD. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, yakni manajemen ruang kosong,
alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Nah, kemudian kita masuk ke jaringan, yaitu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap proses memiliki memori lokal masing-masing. Proses-proses dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Nah, sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, kemudian peningkatan penyediaan data, peningkatan keandalan. Kemudian sistem proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, proses, pengguna sistem maupun sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah. Spesifikasi kontrol untuk diterima, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Pelayanan sistem operasi untuk bagian pertama, eksekusi program, meload atau menjalankan program ke memori dan menjalankannya. Operasi input-output, yakni pengguna tidak bisa mengontrol input-output secara langsung. Untuk efisiensi keamanan, sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output. Nah, yang dimaksud di sini, ketika kita mencobakan string, kemudian kita melakukan string, maka sistem akan melakukan pekerjaannya dan tidak dapat diganggu oleh pengguna atau mengotak-atik, kecuali dia langsung melakukannya. Kemudian manipulasi sistem berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus file, bahkan dapat menggandakan file. Komunikasi, layanan sistem operasi bagian 2, komunikasi. Tukaran informasi dapat dilaksanakan melalui share memori atau message. Deteksi error, yaitu mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada seluruh perangkat keras memori, input-output, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Layanan tambahan, yakni lebih diarahkan pada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Alokasi sumber daya, yakni mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Accounting, yaitu menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Proteksi, menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Nah, pemrograman sistem bagian pertama yaitu menyediakan lingkungan memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Dapat dikategorikan manajemen atau manipulasi berkas, yaitu membuat, menghapus, mengcopy, dengan print, memanipulasi berkas dan direktori. Informasi status, yaitu tanggal, jam, jumlah memori, dan disk yang tersedia, jumlah pengguna, dan informasi tentang status lainnya. Modifikasi berkas, yaitu modifikasi isi berkas. Contohnya itu seperti ketika kita menduplikasi file Word, kita dapat merubah salah satu istilah. Pada bagian 2 yaitu mendukung bahasa pemrograman atau kompilator, perakit, interpreter. Kemudian loading dan eksekusi program, yakni absolute loaders, relocata, deloaders, linkage, editors, overlay, loaders. Komunikasi, yakni menyediakan mekanisme komunikasi antar proses, pengguna, dan sistem komputer yang berbeda. Sistem program yang paling penting adalah command interpreter, yaitu mengambil dan menerjemahkan besar spesifik command selanjutnya. Perancangan sistem. Masalah yang menentukan tujuan dan spesifikasi perancangan sistem dipengaruhi oleh perangkat keras dan jenis sistem, sehingga kebutuhannya akan lebih sulit untuk dispesifikasikan. Contohnya itu seperti
Ketika kita ingin membeli laptop, kita antara kita memilih prosesor Intel atau AMD. Nah, itu itu lebih dari spesifikasinya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, kebutuhan terdiri dari tujuan pengguna dan tujuan sistem. Nah, apa tujuan kita sehingga kita membeli perangkat atau sistem tersebut? Apakah editing ataupun melakukan rendering? Maka kita akan membutuhkan kartu grafis yang lebih tinggi seperti RTX 2050 ke atas. Menggunakan sistem yang enak digunakan, mudah dipelajari, terpercaya, aman, dan cepat. Tapi itu semua sebenarnya tidak dibutuhkan oleh sebuah sistem. Nah, sistem ingin mudah dirancang dan diimplementasikan, fleksibel, terpercaya, error yang minimal, dan efisien. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasi dan membahas sistem operasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.